Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Aprilianitasari. Saya merupakan lulusan dari S1 Program Studi Budaya Perairan dan juga Magister Bioteknologi Perikanan dan Kelautan. Di sini saya merupakan salah satu dosen dari Departemen Aquakultur, Program Studi Aquakultur yang mana sesuai dengan bidang keahlian saya atau lulusan saya, yaitu bidang perikanan. Pada prodi aquakultur saya mengajar salah satu mata kuliah dengan judul budaya pakan alami, yang mana di situ merupakan sangat sesuai dengan penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan, baik itu ketika saya sekolah maupun saya melakukan penelitian ketika menjadi dosen. Kemudian pada mata kuliah budaya pakan alami tersebut terdapat beberapa capaian lulusan yang harus diperoleh bagi mahasiswa. Salah satunya adalah mahasiswa mampu melakukan budidaya atau memproduksi pakan alami yang nantinya bisa digunakan sebagai pakan ikan ataupun sebagai bahan dasar dari baik itu suplemen ataupun bahan produk lainnya. Nah, hal tersebut sesuai dengan materi yang saya berikan. Spesifiknya adalah mengenai bagaimana budaya fitoplankton, khususnya adalah diatom dan juga green alga. Nah, kemudian dalam penyampaian materi tersebut, semua telah tertuang di dalam RPS atau rancangan pembelajaran semester, yang mana telah disusun dan disampaikan kepada mahasiswa awal semester atau awal perkuliahan oleh PCMK. Nah, kemudian dalam pemberian materi, kreativitas yang saya berikan di dalam pembelajaran yaitu penggunaan metode project based learning, yang mana project based learning ini didasarkan pada tujuan akhir, yaitu mahasiswa mampu menganalisa bagaimana hasil budidaya yang telah dilakukan. Nah, topik yang saya angkat itu adalah pembuatan nutrien. Ya, nutrien di sini adalah pupuk yang mana digunakan sebagai bahan organik yang digunakan dalam proses fotosintesis oleh fitoplankton tersebut. Jadi project based learning ini dimulai dari pembuatan proposal, yang mana mahasiswa mengkaji nutrien apa saja yang bisa digunakan sebagai pupuk untuk fitoplankton. Kemudian proposal tersebut dituangkan dalam presentasi, dilanjutkan dalam pelaksanaan praktikum atau pelaksanaan proyek tersebut, kemudian diakhiri dengan luaran, yaitu berupa laporan tertulis, presentasi, dan juga video edukasi yang mana nantinya terbaiknya akan ditampilkan atau diupload di dalam YouTube. Kemudian di sini interaksi yang bisa diberikan atau interaksi antara mahasiswa dan juga saya di situ berupa diskusi secara khusus mengenai bagaimana cara penyusunannya, kemudian juga apa kesulitan setelah melakukan penguasaan atau pencarian mengenai pupuk tersebut. Kemudian pada saat pelaksanaan praktikum, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan atau bagaimana atau hambatan apa saja yang diperoleh ketika melakukan proyek tersebut. Nah, kemudian dari mata kuliah ini terdapat beberapa penilaian. Yang tertinggi adalah project, yaitu 55%. Kemudian ada tugas, pemberian tugas yaitu 10%, ada UTS 15%, dan juga ada penilaian UAS sekitar 20%. Dan di sini ditekankan bahwa apa yang telah disampaikan atau materi yang saya sampaikan telah tertuang dalam RPS, dan materi tersebut sesuai dengan apa yang menjadi bidang ilmu saya. Terima kasih.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Luciana Triantasari. Saya salah satu dosen dari program studi aquacultur dari Departemen Aquacultur Fakultas Perikanan dan Kelautan. Ya, jadi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah budidaya pakan alami, yang mana merupakan salah satu bagian dari capaian pembelajaran untuk kelulusan dari sarjana perikanan aquacultur, ya, untuk aquacultur sendiri. Kemudian di sini saya akan menyampaikan apa yang akan diperoleh atau kalian peroleh ketika lulus atau selesai melakukan studi mengenai budidaya pakan alami ini. Untuk mata kuliah ini, gitu ya, memiliki penilaian. Yang satu pertama adalah praktikum, karena terdiri atas 3 SKS, 2 SKS mata kuliah atau pembelajaran di kelas, kemudian 1 SKS mengenai praktikum. Nah, kemudian karena kita berbasis kurikulum Merdeka Belajar, maka kalian akan dituntut yang namanya melakukan project based learning. Ya, jadi ada project based learningnya yang mana poinnya cukup tinggi, yaitu 55%. Ya, apa saja? Jadi pelaksanaan project, penyusunan laporan, dan juga ujian mengenai project tersebut. Kemudian apalagi penilaian lain, yaitu berupa tugas kuliah 10%, kemudian ada UTS berupa 15%, kemudian ada UAS yaitu 20%. Ya, jadi sama tadi, jadi project based learning ini terdiri atas apa? Membuat proposal, kemudian juga mengaplikasikan proposal tersebut di dalam kegiatan praktikum, kemudian melaporkan hasil berupa melaporkan hasil praktikum tersebut, kemudian yang terakhir adalah pembuatan video. Ya, edukasi yang nantinya arahnya akan terbaik akan disampaikan di YouTube, gitu ya. Yang mana memang arahnya untuk meningkatkan kreativitas dan juga pengetahuan bagi orang atau masyarakat umum. Ya, jadi mulai dari kultur, gitu ya. Jadi kultur pakan alami atau fitoplankton, khususnya kalian kenal fitoplankton? Ya, tahu ya, fitoplankton di sini merupakan produsen, gitu ya. Produsen yang kenapa dikatakan produsen, karena memang melakukan fotosintesis. Ya, fotosintesis, karena produsen maka dia merupakan pakan bagi komoditas konsumen tingkat pertama. Ya, di sini disebutkan entah itu zooplankton, yang mana zooplankton itu kemudian diberikan kepada larva ikan atau komunitas budidaya. Ya, jadi di dalam budidaya itu, di dalam budidaya pakan alami akan beberapa komponen yang harus dikontrol. Yang satu pastinya karena hidup di air atau di perairan, di kultur, maka media pertama adalah kita harus tahu dulu fitoplankton atau pakan alami yang ada di dalam kultur itu merupakan pakan atau fitoplankton perairan tawar kah, perairan payung kah, atau perairan laut. Pastinya akan berbeda pada bagian apanya. Kalau salinitasnya, ya, jadi salinitasnya akan pasti berbeda. Nah, makanya ada di sini contohkan ada seawater atau air laut yang harus disiapkan ketika kita melakukan kultur. Kemudian di sini ada nutrien, ya, ada nutrien, ada inokulum atau istilahnya bibitnya, bibit fitoplanktonnya. Kemudian ada intensitas cahaya.
intensitas cahaya, kemudian di sini ada pengaturan suhu dan juga nantinya akan pemanenan. Kemudian juga ada karbon dioksida yang mana posisinya akan secara difusi atau diproses secara langsung ketika perairan itu akan ketika adanya pergerakan air. Makanya ketika tutur, satu poin yang harus dijaga juga itu adalah adanya aerasi. Ya, jadi ada aerasi selain untuk memang mengaduk, ya peranan dari aerasi itu dalam mengaduk juga untuk memasukkan atau mendifusikan gas karbon dioksida ini. Jadi peranan semua ini dasarnya itu adalah proses fotosintesis. Ada yang tahu proses fotosintesis itu seperti apa? Ada? Oke, siapa namanya? Oke. Fotosintesis seperti apa sih? Secara umum aja. Jadi secara proses fotosintesis ini nanti penampakan dari itu akan masuk ke perairan, maka akan berubah menjadi oksigen dengan klorofil. Oke, ya. Jadi prosesnya jadi ada intensitas cahaya, kemudian ada nutrien, ya ada nutrien sebagai makanannya, kemudian nanti akan dibentuk untuk menjadi sebuah produk yang glukosa. Nah, posisinya di sini ada tadi bilang klorofil. Ya, klorofil itu apa sih? Hijau, ya, atau istilah mungkin ada kenal pigmen, ya kan? Pigmen, ya. Jadi ada pigmen, kemudian pigmen itu tidak cuma klorofil, ada apa aja yang kalian tahu? Apa? Melanin. Oke, mungkin dari istilahnya hijau biru pernah dengar posianin? Ya, sianin, sianin. Pernah dengar? Ya, jadi pigmen berfungsi sebagai antena. Ya. Jadi ketika ada fotosintesis, kenapa kok klorofil disebutkan gitu ya? Karena memang itu lagi lebih besar. Ya, kemudian di depan lingkar, kemudian berarti membutuhkan lebih besar lagi inokulannya, kemudian juga 20 liter bahkan yang besar. Jadi struktur atau istilahnya ini structure itu adalah istilahnya adalah skala laboratorium. Kemudian dari intermediate adalah semi massal, kemudian yang large scale itu adalah massal atau besar, gitu ya. Nah, tadi itu cara memasukkannya ke dalam ketika waktu tahapnya. Nah, kemudian ini adalah bahan kimia. Ya, kira-kira adalah bahan kimia ini. Jadi kan ada komponen banyak ya. Ada beberapa komponen, ada inokulan, ada intensitas cahaya. Ini kira-kira apa? Katalis. Bukan? Nutrien. Ya, jadi ini adalah nutrien gitu ya. Yang paling umum misalnya adalah pupuk. Ya, pupuk. Jadi ini adalah pupuknya. Yang namanya ada istilahnya dulu ADTA, kemudian MSL3, macam-macam ya. Ini ada Colby ya. Colby ini penemunya ya, atau istilahnya nama dari pupuknya, karena ada dari nama penemunya. Kemudian ada modifikasi F, gitu ya. Apa sih yang membedakannya? Nah, kalian lihat di sini adalah yang warna merah. Ada Na2SiO3 atau istilika. Ya, apa sih? Kenapa kok sampai dibedakan? Jadi kalian tadi saya sampaikan bahwa ada green alga atau semua yang menjadi pigmen hijau biru alga. Kemudian ada yang biato atau basilofisik, dia alga coklat. Nah, coklat ini karena pertama memiliki binding silikat yang mana membutuhkan silikat untuk tumbuhnya. Ya, green alga tidak memiliki, sehingga tidak membutuhkan silikat. Oke ya. Nah, ini persiapannya ya. Jadi persiapannya, jadi apa sih yang disiapkan? Pertama, kita harus tahu dulu kita jenis apa yang kita gunakan ya, atau yang kita budidayakan.
apakah dia termasuk diatom atau green alga. Ya, diatom atau green alga. Mungkin ada yang tahu jenis diatom itu apa saja, mungkin pernah tahu? Kalau green tahu, ya. Jenis green alga ada yang tahu? Green alga yang sekarang juga banyak digunakan menjadi suplemen spirulina itu, ya, spirulina itu termasuk green ya, atau hijau biru, atau yang lain selain spirulina yang dulu sempat jadi spirulina, jenis toplankton ini yang lebih banyak digunakan dikonsumsi jadi suplemen apa? Sama dengan tadi, kurang lebih namanya mirip dengan yang disampaikan tadi. Salina. Gunalida salina, ya, atau chlorella yang paling pernah dengar ya. Cuma bedakannya chlorella itu karena memang dia jenis eukariot, ya, dia memiliki dinding yang cukup tebal sehingga ketika mau dikonsumsi manusia itu harus dipecah terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan yang spirulina yang sekarang lebih digunakan karena dia termasuk golongan dari kromosomnya dicek, rupanya dari referensi itu menyatakan bahwa dia masuk golongan cyanobacteria. Apa sih bedanya? Ya, antara prokariot dan eukariot. Kalau prokariot tidak memiliki dinding, ya, jadi sehingga tidak memiliki membran di sel prokariot kan ya, dan juga sehingga mudah menutupi cerna. Ya, eukariot prokariot masih ingat kan ya? Oke ya. Nah, di situ ketika kita sudah mengetahui jenis alganya, ya, nah, kita akan mengetahui kita pakai konwi atau modifikasi N, atau konwi di sini istilahnya atau nama lainnya adalah wanyel, ya. Nah, modifikasi N di sini disebut medium F yang dan buang, ya, untuk golongan diatom. Nah, kemudian persiapan lainnya itu apa? Media akhirnya. Kalau kita mengukur berapa, skala apa? Laboratorium. Oke, berarti dipakai, dipersiapkan media 1 liter, 2 liter, 3 liter. Ya, jadi dan setiap wadah itu kurang lebih yang digunakan itu adalah 2/3. Sepertiganya itu adalah kasarnya untuk udara. Ya, karena kan ada aerasi sehingga pastinya ada pergerakan air. Nah, untuk menghindari pergerakan air atau tumpah gitu ya, jadi harus ada ruang. Nah, ruang ini juga berfungsi untuk memudahkan proses difusi gas yang ada atau yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tersebut. Nah, kemudian di sini memasukkan media kultur, air lautnya, kemudian juga ada pupuknya, ya, ada pupuknya. Kemudian diaerasi sehingga tercampur. Kemudian setelah itu pengamatan inokulum atau bibitnya untuk melihat kondisi dari sel. Ya, jadi fitoplankton itu dominannya adalah single cell. Walaupun itu ada yang berbentuk rantai, ada yang tunggal single. Nah, kemudian dilihat prioritasnya. Nah, kemudian dihitung. Nah, ini adalah perhitungannya, gitu ya. Berapa sih yang kita butuhkan, gitu ya? Berapa yang kita butuhkan di dalam mau melakukan kultural. Ini adalah contoh perhitungan selnya. Ya, tetapi yang ada yang lebih mudah itu adalah menggunakan prosentase. Prosentase seperti apa? Prosentase berapa sih? Ketika tadi disampaikan kalau butuh 1 liter berarti 20%-nya adalah 200, gitu ya. Nah, itu yang paling mudah. Kasarnya kalau kita sudah mengaplikasikannya di lapangan. Tetapi kalau kita secara lab, maka kita akan melihat kualitasnya bagus, kemudian juga jumlah selnya seberapa sehingga kita tahu atau kita bisa mengukur. Ketika kali ini 50.000 misalnya, besok berapa sih? Besoknya lagi berapa? Besoknya lagi berapa? Nah, itu dalam kondisi yang terkontrol. Nah, konsepnya, nah ini adalah pertumbuhan fitoplankton. Ya, jadi fitoplankton itu cirinya adalah single, ya, atau single cell.
ya baik itu berangkai atau di berkoloni, memiliki masa hidup kurang lebih 24 jam. Ya, 24 jam. Maksudnya seperti apa? Jadi dia tumbuh membelah dari anak juga menjadi dewasa, bahkan mengalami kematian kurang lebih 24 jam. Secara umum kita tahu seperti itu. Nah, tetapi ada namanya pola pertumbuhan makro ketika kita melakukan kultur. Ada satu dan fase istirahat. Ya, ketika hari ini kita kultur, gitu ya, dalam masukan 5 bulan, maka kita akan beradaptasi. Istilahnya apa? Fitoplankton atau plankton yang kita kultur itu tidak mengalami perubahan jumlah. Oh, jadi misalnya 50.000, maka dia akan mengalami dia akan berjumlah 50.000 dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian mengalami fase eksponensial. Maksudnya apa? Ketika yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan yang mengalami kematian. Karena 24 jam pasti faktor itu juga akan mengalami kematian. Ya, akan tumbuhnya lebih tinggi dibandingkan yang mengalami kematian. Ya, selama beberapa hari, jadi mulai dari 50.000, mungkin dari 70, kemudian 100, 150, dan lainnya sampai mengalami puncak. Ya, ini puncaknya di sini ya. Nah, kemudian di sini setelah puncak sangat cepat mengalami penurunan. Penurunan di sini pertumbuhan mulai mengalami penurunan. Nah, kemudian sampai di titik di mana pertumbuhan dan kematian itu sama, atau disebut di sini adalah fase stasioner. Kemudian terakhir adalah fase kematian, yang mana berarti istilahnya pertumbuhan lebih rendah jumlahnya dibandingkan yang kematian. Ya, jadi akhirnya mengalami penurunan. Ya, ini ada beberapa jenis gitu ya. Jadi tahap kultur. Ya, ini untuk skala laboratorium ataupun bisa sebetulnya kalau skala itu komponennya sama. Jadi yang membedakan ketika laboratorium pastinya dikultur di lab. Ya, labnya intinya seperti apa? Labnya dalam kondisi yang terkontrol, yang suhunya terkontrol, kemudian juga aerasinya sangat terkontrol, intensitas cahayanya pun juga dikontrol melalui lampu. Ya, jadi dengan lampu dengan ruang tertentu. Nah, berbeda dengan semi massal. Semi massal itu sudah semi outdoor maksudnya. Jadi ada atap tetapi udara luar. Jadi sudah di luar. Kemudian yang massal itu adalah berada di luar atau terbuka. Ya, pastinya intensitas cahaya ya tergantung situasi di lingkungan saat itu, cuacanya bagaimana, kemudian juga kondisinya hujan atau panas, kemudian juga atau berangin, peralihan cuaca itu berbeda. Nah, tapi untuk kultur sendiri, gitu ya, untuk kultur sendiri tahap yang dilakukan adalah satu sterilisasi. Itu adalah istilah sterilisasi steril. Ya, pernah ya? Steril itu apa sih? Netral. Oke, mungkin ada yang lebih lebih detail. Netral itu seperti apa? Steril kan ya? Kalau kalian kok pandemi? Mungkin kalau pandemi tidak steril ya, tapi posisinya kan apa? Kalian menggunakan apa? Masker, oke. Tapi yang paling umum adalah hand sanitizer, ya alkohol, gitu ya, yang paling umum gitu. Hand sanitizer kan memang untuk menjaga ya tahan biar kalau kena alkohol kan posisinya pasti kering ya. Nah, sedangkan hand sanitizer itu memang ada melembabkannya. Nah, di sini disterilkan. Nah, disterilkan juga kurang lebih jadi ada tahap sterilisasi lebih banyak sekali ya. Jadi di sini sterilisasi untuk materi mungkin juga pernah kan ya membuat membersihkan atau apa ya
mikroba yang ada. Ya walaupun posisinya kalau kita secara lab pastinya jauh lebih steril ya targetnya. Kalau pandemi dulu ya hanya membatasi diri untuk apa namanya mengurangi atau tidak jumlah mikrobanya tidak berlebih gitu ya, memutus mata rantai COVID gitu ya. Kemudian selain klorin, pastinya klorin karena dia mampu untuk apa namanya menguap gitu ya. Kemudian untuk memastikan tidak ada klorin di dalamnya maka diberi antiasupan. Jadi kalau klorin fungsi untuk membunuh mikroba, jadi kalau ada tersisa di dalam air tersebut, maka otomatis media pupuk yang akan kita apa namanya gunakan itu pasti akan juga mengalami kerusakan. Gitu ya. Nah kemudian di sini ada yang nyebut gitu ya seperti itu. Mungkin ada yang ingin tanya dari yang saya sampaikan. Jadi memang oke, silakan. Sebenarnya terima kasih dari diberikan kesempatan untuk bertanya. Pertama, saya menemui matematika, akhirnya untuk matematika belum begitu. Jadi saya bertanya, ini kan untuk kultur ini kan dalam itu dalam arti itu, apakah bisa kayak kalau seperti kita budaya, tapi kayak kita kultur itu di kayak yang terlalu steril kayak gila dan kayak terkontrol kayak gila gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi semua tergantung dari target yang ingin kita peroleh, gitu ya. Kenapa ketika kita ingin melakukan kultur yang terkontrol, pastinya ketika terkontrol hasilnya juga terkontrol, ya. Ingin tanya? Oke, silakan kalau namanya. Baik, sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Nama saya Budi Bahtiar. Saya ingin bertanya untuk sektor budidaya sendiri itu institut tambang apa ya? Gimana? Untuk sektor budidaya sendiri itu institut tambang apa ya? Oke, ya jadi orangnya juga dipanggil ya. Jadi ada jenis kita punya plankton yang mana memang tidak semua jenis. Kenapa tidak semua jenis? Karena apa namanya tidak semua mudah untuk dibudidayakan. Ya, jadi untuk yang mudah dibudidayakan satu yang fenomenal ya pasti kalian sering dengar adalah spirulina. Ya, spirulina tidak cuma sekedar untuk apa namanya ikan atau komunitas budidaya, tapi produknya sudah sampai dari suplemen. Yang kedua misalnya chlorella, itu yang golongan green. Ada lagi golongan diatur, ada namanya apa namanya Cytoceros atau Sclerotinia. Ya karena memang kompon atau dilantung itu memiliki silikat yang cukup sulit untuk dicerna, maka apa namanya hanya beberapa jenis komoditas yang mengkonsumsi. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa jenis atau tidak semua fitoplankton yang ada di perairan bisa kita tutur. Kenapa? Karena memang untuk mengadaptasikan atau untuk fitoplankton itu tidak mudah. Jadi hanya beberapa jenis saja yang memang sudah bisa. Ada misalnya yang lain wilayah salinan yang tadi sampaikan, ya kan, dan tetraselmis gitu ya. Kemudian beberapa jenis lain misalnya soplesis dan lain-lain. Nah itu ada sedikit kesulitan. Ya, apalagi golongan-golongan diatom gitu ya, ada sedikit karena dia untuk faktor lingkungannya harus lebih dikontrol seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Oke, sudah. Oke ya. Jadi ini ada referensi yang mana memang referensi ini merupakan pasti ada buku lama yang biasanya digunakan sebagai bahan acuan untuk kultur mikroalga atau culture. Kemudian di sini ada beberapa hasil riset memang dari bidang saya, itu ya budidaya pakan alami atau lebih secara khususnya adalah mikroalga. Ya, jadi mungkin bisa memberikan wawasan buat kalian bisa mempelajarinya lebih melalui referensi. Oke, kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.